diperlihatkan. Kakak itu membantu kita bahwa percepat kerjanya Pantali berapa orang di dalam situ yang sudah bisa didata sebagai daftar pemilih. Terkait datanya itu KTPL-nya itu jadi bukti pendukung bahwa dia sudah kan syaratnya dia harus ber-KTPL untuk memilih nanti harus ber-KTPL. Kakak itu memudahkan di Pantali di lapangan nanti berapa data yang mau data. Nah pastikan semua ada yang tidak KTP-nya ini orang sesuai ini tidak datang. Begitu. Terkait kalau misalnya tidak ada KTP-nya itu orang ada catatannya bahwa dia belum memiliki KTP elektronik. Itu sih sebenarnya gunanya kakak. Ada lagi rekam semua baru. Kan biasanya tuh kalau misalnya ada bisa bilang itu hari bahwa satu TPS itu ada maksimal pemilihnya. Maksimal 300 KTPS. Ya, bagaimana jika dalam satu rumah itu ternyata turun nih dia ke 300 itu TPS satunya, sementara ada yang satu orangnya nggak bisa dimasuk ke TPS-nya, jadi Itu bukan ranahnya Pantali. Pantali turun sesuai wilayah kerjanya terkait berapa orang yang sudah terdata di situ nanti BPS yang akan rampungkan kembali. jadi bakal beda TPS itu? Hah? Bakal beda TPS itu? Tidak, karena misalnya begini. Orang yang satu rumah satu kakak tidak boleh dikasih bisa TPS. Walaupun juga kayak TPS Kalau memang mau kalau dia lebih begitu, kalau memang mau dikasih pindah satu keluarga. Begitu. Harus Pak, kalau sumber lebih. Iya. Iya. Begitu sih, karena kan itu, tapi itu bukan ranahnya Pantali. Ya, betul. Iya. Ini kan kita bentengnya untuk Pantali nanti. Pasti kan ada masalah-masalah. Iya. Jawab saja. Iya, cocok. Jawab sama. Iya, cocok. Begitu sih. Kasusnya begitu. Kalau dia mau, kalau misalnya harus ada beberapa orang yang mau dikasih pindah. Kasih pindah, tapi jangan cuma satu sih. Pokoknya kalau dia satu keluarga kasih pindah, satu keluarga satu TPS ini. Begitu, karena aturannya tidak boleh dikasih pindah itu orang yang satu kakak berpindah TPS tidak boleh itu. Oke, ada pertanyaan lain lagi? Kalau tidak ada pertanyaan, kita skorsing dulu, kita isoma dulu. Istirahat sholat dan makan. Kita lanjut di jam atau mungkin ada sambutan dari Pak Ketua. Pak Ketua KPU. Tampilan saya sudah Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu. Baik, kebetulan sepakat teman-teman di kantor, saya diamanahkan di monitoring di Barat Timur dan Barat. Tapi selaku ketua, mungkin saya akan jalan semua kecamatan. Menarik memang kalau diskusi BIMTEK ya, kemudian pokoknya yang pertama saya mau sampaikan PPK yang saya sudah sampaikan di grup PPK. PPS yang tidak hadir tolong dilaporkan ke kami untuk evaluasi, karena BIMTEK itu bukan jadi begini, di KPU itu ini harus diketahui teman-teman, BIMTEK itu sangat sakral karena disitulah sebenarnya ilmunya penyelenggara di BIMTEK. Setelah di BIMTEK baru itu baca-baca itu aturan-aturan edaran ya, karena dasarnya kita PKPU baru turun ke surat edaran. Nah biasanya di BIMTEK itu kadang banyak ilmu yang kita dapat walaupun tidak membuka PKPU ya,
tidak naluri saja asumsi saja yang terbangun, tetapi kita bangun, kita paham. Bahkan di tek kemarin itu belum terbagi PKPU yang 2019 itu rata-rata PPK sudah paham nanti seperti ini Pak, yakin saja begini. Turun perubahan PKPU betul apa yang saya sampaikan di PPK yang berpengalaman ya, yang sudah 2 kali penyelenggara. Kemudian banyak memang masalah tadi yang kemudian saya lihat, termasuk Pak Mandi. Jadi begini, kalau saya berharap teman-teman PPK lahirkan pertanyaan sebanyak-banyaknya supaya itu bisa mengantisipasi muncul pertanyaan. Anggaplah kita semua ini pantarli, tidak posisi kita sebagai pantarli semua, supaya kita bingung apa yang di sini. Katakanlah seperti tadi, bagaimana ketika didapati suami istri satu di daftar pemilih, kan begini, logikanya begini, kita ke bawah sudah terisi yang namanya daftar pemilih ya. Nah, dalam satu pantarli dia dapati suami istri situ oke, ada. Di pantarli lain anak dua di situ. Nah, pertanyaan kemudian, Pak, saya paham tadi pertanyaannya. Bagaimana ketika kan orang dicatat berdasarkan kakak ya, berdasarkan coklit juga itu berdasarkan stiker coklit itu berdasarkan kakak. Nah, mereka bisa, tetapi kalau dilihat dari kakaknya ini, kalau betul-betul dia satu rumah, berarti dia masih ikut kakaknya di orang tuanya ya. Perhatikan baik-baik PPS. Kalau pantarli dia tidak bisa perhatikan itu, karena itu kan bisa PPS nih, tapi bisa TPS nih. Kalau TPS bisa perhatikan itu, ternyata kakaknya itu sama pasti. Kalau memang mereka satu kakak, bapak dan anak lain di sana, bapak dan anak di sana, bapak dan istri di sana, anak dan anak-anaknya di sini, TPS lain. Nah, bagaimana tindakan seperti ini? Sederhana, kalau saya tempatkan saja sebagai salah penempatan TPS. Itu saja, salah penempatan TPS. Nanti tugasnya PPS menyatukan kembali yang salah penempatan TPS tadi. Ada, tolong kalau ada di PKPU itu di lampirannya itu ada nanti PPS yang merekap. Jadi kembalikan kembali sesuai dengan kakaknya, satu kakaknya ya. Jadi orang di data itu berdasarkan kakaknya ya. Jadi kalau dia berpisah suami istri dengan anak, kasih kode saja, jangan dikotori ya. Kodenya itu salah penempatan saja. Nah, nanti di alat bantu itu catat nih bapak dan istri satu TPS di sini. Keterangan orang tuanya, anaknya 2 orang salah, tidak masuk dalam TPS ini, wilayahnya pantaran itu. Kan ada begitu, kalau kota kita kan TPS 1, TPS 2, kadang lebih dekat saya ke TPS 2, padahal sesungguhnya saya ini kalau di data saya TPS 1, tapi kalau dilihat jarak tempuh, saya lebih dekat ke TPS 2. Nah, kasusnya begini, kalau misalnya sudah kembali ke PPS yang menyatukan, dia mau diposisikan ke TPS berapa? Tidak ada keharusan anak yang harus ikut ke orang tua. Begitupun sebaliknya, tidak ada keharusan orang tua ikut ke anak. Kalau persoalan penempatan TPS, yang dilihat apanya? Kalau penempatan TPS dilihat apanya? Lokasi TPS mana yang terdekat? Ya, kan saya biasa begini dari awal itu yang turun dari KPU, saya TPS 1, tetapi kita lihat kenapa dekat sebenarnya ke TPS 2. Nah, bisa juga kalau sudah kita tahu bahwa anak dan istrinya orang tuanya berpisah, kembalikan dalam satu TPS mereka, kita yang godok PPS, kita serahkan ke PPS, menggodok dipindahkan ke PPS berapa, TPS berapa. Kita bisa mau pindahkan TPS 2 yang terdekat, oke. Nah, tapi dengan catatan, ingat juga karena setiap TPS itu maksimalnya 300. Usahakan jangan ada lewat 280. Nah, ini yang kelimpungan kabupaten lain menangis
Jangan juga rendah sekali sampai 100 saja. Ada yang sampai 100 kabupaten lain itu ditegur, akhirnya disuruh kurangi TPS-nya. Sedangkan di satu sisi Pantarlih sudah diumumkan. Alat Pantarlihnya juga sudah terbahan di sebagian daerah. Nah sekarang disuruh untuk mengurangi TPS. Pastikan Pantarlih itu berapa ya? Nah itu yang saya ingin sampaikan. Yang jelas teman-teman PPS, semua catatan alat bantu diisi ya, suruh Pantarlih isi, dan kemudian harusnya laporan per 10 hari ya disampaikan ke PPS. Ingat, PPS yang semua yang bertanggung jawab nanti adalah PPS. Buat di grup, kemudian ingat semua alat-alat apa saja yang berkaitan dengan kertas dan kertas kumpul ya. Kalau sudah selesai tugasnya jangan dibuat itu karena masih panjang tahapan. Jangan sampai ada sesuatu yang dia protes nanti partai politik di kantor. Semua catatan itu akan kali buka. Partai Demokrat yang mana kita protes. Di sini di alamat ini Tempotika TPS ini kita buka anunya datanya Tempotika. Nanti begitu prosesnya. Jadi jangan dibuka, jangan dibuang semua berkas apa saja ya, biar berkas foto-foto jangan dibuang. Simpan saya baik, kalau perlu suruh sekretariata untuk buat bundel ya, untuk disimpan semua itu arsip yang ada di PPS karena tahapan ini belum masuk tahapan DPS. Nanti yang DPS itu pada saat sudah dirangkum oleh PPS. Jadi terbalik, kalau dulu mungkin langsung DPS turun. Sekarang tidak, data mentah ini dari Depdagri dan KPU itu diturunkan ke teman-teman. Nanti hasil dari situ yang hasil komplit perubahan-perubahan itu nanti baru itu menjadi DPS diserahkan ke KPU. Baru setelah DPS ada lagi DPS HP perubahan. Baru ada namanya DPTB, DPK, banyak, baru DPT, banyak prosesnya kalau data. Jadi kalau teman-teman data di PPS, mohon ya jaga kesehatan karena data itu yang paling banyak nanti prosesnya. Sedikit minta lagi, sedikit minta lagi ya. Jangan dianggap enteng itu data karena itu yang banyak bertengkar orang biasa di KPU. Dianggap KPU ini penggelembungan suara atau penggelembungan data DPT. Jadi yang teman-teman yang baru bergabung di penyelenggara, disinilah Anda tahu bahwa sesungguhnya KPU itu niatnya baik, tetapi memang dipelintir ketika sudah keluar jadi publik, semua publik akan menyalahkan KPU. Padahal niat-niat kita ini sudah lillahi ta'ala, kita sudah bergerak untuk membersihkan yang namanya data, tetapi lagi-lagi pekerjaan kita pasti selalu disoroti dari luar. Tidak beres kerjanya KPU. Kalau bicara sudah begitu, saya biasa mengatakan ya begitu. Kalau orang belum pernah ikut masuk sebagai penyelenggara pasti akan menyoroti begitu. Nah teman-teman yang baru bergabung, kita akan merasakan itu sorotan dari luar. Tidak beres datanya KPU, banyak yang sudah meninggal, padahal sebenarnya itu niat kita sudah dicoklit kan. Nah itu harus kita yakini bahwa tidak ada niat kita untuk penggelembungan suara lah, penggelembungan DPT lah. Yang jelas niat kita adalah bagaimana supaya orang yang punya hak itu betul-betul memilih, dan orang yang tidak punya hak betul-betul juga kita tidak kasih kesempatan, karena kalau misalnya dia TMS ya sudah tidak berhak dia untuk memilih. Ingat ya, ada kategori TMS itu ada meninggal, ganda, ingat ya, ganda, apalagi TNI Polri, semua yang tidak punya kesempatan kita, yang tidak punya tanda bukti, tolong dicatat saja di alat bantu ya. Nanti PPS lah yang berkoordinasi lurahnya. Betulkah ini Pak Lurah, orang ini sudah meninggal? Kalau sudah meninggal Pak Lurah, tolong kita buatkan surat keterangan meninggal. Karena kelingkungan kita, kalau kita akan disoroti, orang dikasih meninggal tidak ada anunya. Beda dulu waktu DPP orang tidak meninggal, tidak meninggal, kita berani kasih meninggal. Yang jelas ada yang bertanggung jawab. Banyak kemarin data DPP itu saya bertanggung jawab. Sebagai ketua saya bertanggung jawab. Dibuatkan pernyataan, saya bertanggung jawab sekarang menyatakan benar si BC ini meninggal. Padahal sebenarnya harus akta kematian kalau sesuai PKPU kan.
Tapi kemarin DPP sebelum masuk DPT pemilu, saya bertanggung jawab seperti itu karena misalnya ada sudah terbaca di koran, tokoh masyarakat, katakanlah siapa tokoh masyarakat kita, katakan ketua P3 kemarin, itu kan sudah dipublik di media bahwa meninggal di sini dan ramai kan. Tetapi masa kita mau pergi ambil lalunya surat keterangan kematian, jadi bilang keluarganya tidak ada Pak, jangan diurusi Pak, dilarang itu keluarganya, terpaksa saya bertanggung jawab. Nah sekarang itu tidak dibolehkan, beda dulu DPB itu boleh. Nah sekarang karena sudah masuk tahapan itu tidak boleh, harus ada tanda buktinya. Nah kalau tidak ada tanda buktinya, tolong kasih, tetap dia meninggal, ya tetap dia TNS, tetapi catat di alat bantu bahwa yang bersangkutan tidak bisa menunjukkan surat keterangannya kematiannya. Nanti kita berkoordinasi dengan lurahnya. Di rekap, bukan rekap ya, karena begini, tolong dibuka dulu itu anunya. Ada saya lupa juga sampaikan kemarin. Ini penting. Di lampiran 11 PKPU ada PKPU-nya. Ini daftar perubahan pemilih. Jadi itu daftar perubahan pemilih itulah yang akan kita isi nanti setelah hasil coklik, bahwa betul ini orang meninggal, bukan hanya bawahnya lain kayaknya. Lampiran 11 ya. Itu akan ada, itu tugasnya PPS nanti di situ ya. Ya jadi ada yang bertanya tadi, ada yang cewek yang bertanya depan, yang datanya berbeda ya, maksudnya orangnya sudah pindah, tetapi kakaknya masih di sana ya. Bagaimana kata dia ini? Kalau dia sudah begini, pokoknya semua yang pantar kita turun itu sudah ada datanya, dia. Pada saat turun didapati orang yang Pak ini berhak memilih tapi tidak ada dalam, maka dia masuk ke potensial. Dengan catatan potensial itu apa? 17 tahun ke atas, ada KTP-nya diperlihatkan, apalagi sudah pensiun TNI Polri ya, pernah menikah. Ini juga pernah menikah, berarti Walaupun tidak 17. janda dia. Iya. Kalau pernah menikah berarti janda nih, atau Tapi kan harus ada ini muda. surat Itu dispensasi bisa dicatat juga Menikahnya tuh? daftar Iya. potensial. Nanti kita dari pengadilan kan. PPS nanti berkoordinasi dengan lurahnya. Kalau nggak ada itu Ya, untuk nggak itu. boleh syarat. Kalau misalnya dia tidak didapati bukti, kan begitu banyak orang begitu bukti, terutama yang 17 tahun ya, yang sudah menikah. Kemarin perdebatannya di terakhir ada kejadian katanya sudah menikah, tetapi itu orang sudah menikah tidak ada KTP-nya, statusnya di situ yang di bawah umur masih normal, yang di bawah umur itu menikah belum ada KTP-nya ya. Iya. Karena orang dikasih KTP 17 tahun. Iya. Tetapi ingat semua orang sudah ada niknya. Iya. Walaupun tidak ada KTP-nya, pasti sudah ada niknya. Anak saya saja yang masih SD itu sudah ada niknya. Cuma KTP-nya belum ada ketika dia belum 17. Iya. Nah dia sudah menikah, tetapi Belum berusia 17 dan belum ada KTP. belum umur 17 berarti KTP-nya tidak ada. Iya. Kakaknya juga pasti keterangannya itu belum menikah. Iya. Ya toh? Karena di kakak itu kalau dia merubah kakaknya pasti ada syarat-syaratnya supaya berubah statusnya situ menikah. Apakah buku nikahnya dia harus store di capil, ataukah apakah keputusan pengadilan harus dia store supaya berubah statusnya sebagai sudah menikah. Nah kalau didapati seperti itu, daftar saja di daftar potensial, baru kasih alat bantu bahwa dia sudah menikah, tetapi dia tidak dapat menunjukkan alat buktinya. Nanti PPS berkoordinasi lurah. Kalau misalnya lurah juga bingung, disampaikan ke PPK, nanti PPK sampaikan kepada kami yang berkoordinasi dengan Dukcapil. Begitupun yang banyak-banyak luar ini, yang rutan rumah tahanan. Saya lihat kemarin saya buka TPS rutan, banyak-banyak Wara Timur dengan Wara. Ingat, kesampaian ke Pak Tahir, jangan dicorek orang yang nyata-nyata sudah berada di rutan. Karena orang di data berdasarkan
KTP-nya. Orang di hutan tidak ada orang beralamat KTP di hutan. Iya. Ada yang mau di sini alamat hutan? Tidak ada. Tidak ada di KTP. Jadi orang di data berdasarkan KTP. Kalau KTP-nya di sini ya di situ. Kalau pindah dia hutan, misalnya ada keterangan bahwa dia di hutan sekarang Pak. Bagaimana caranya? Sampaikan saja di alat bantu bahwa yang bersangkutan berada di hutan. PPS rekap itu, nanti kami yang berkoordinasi dengan hutan. Ujung-ujungnya nanti orang di situ kami tanyakan berapa putusannya. Karena kami sudah terbiasa ke hutan sama teman-teman data. Kami akan tanyakan berapa putusannya. Kalau putusannya kira-kira melewati tanggal 2024, maka kami akan kirimkan A5 ke sana untuk mencoblos di sana. Dia lagi bukan pemilih baru di sana. Dia pindahan di sana. Kalau pemilih baru kan semuanya ya. Kalau pindahan kan tidak semua surat suara. Dia akan menjadi pemilih pindahan di sana, bukan pemilih baru. Ingat ya. Oke teman-teman, saya pikir teman-teman PPS ini sudah cerdas semuanya. Tinggal pelaksananya nanti kalau ada apa-apa di lapangan, tolong koordinasi cepat dengan PPK-nya. Jangan biarkan pantarli itu banyak, pasti begitu terjadi. Saya sudah duga nanti pantarli itu banyak yang macam-macam. Jadi kontrol baik-baik itu butuh kontrolnya. Jangan macam-macam itu pantarli ya, karena jangan sampai hal-hal yang kita bintik itu di luar dari. Itu pantarli nanti di mana dapat itu data? Salah TPS. KPU? Di sebenarnya dia ini Pak di TPS 2. Saya coret ini Pak di TPS 2 harusnya. Kenapa di TPS 2? Jauh sekali dia memang tinggal di sana Pak. Tidak boleh begitu. Pokoknya apa yang ada di situ catat saja, checklist saja. Persoalan dia sebenarnya jauh, urusannya PPS. Mau dia pindahkan nanti atau mau dia tarik itu kakaknya kemarin yang beda kata. Urusannya PPS. Jangan tanya itu tentang dia. Jangan macam-macam. Jangan dia yang sosok begitu. Lebih baik kita yang menjelaskan kepada kita, karena itu pantali kan yang penting tugasnya selesai. Biasa begitu, 1-2 orang pantali sifatnya begitu, yang penting selesailah urusannya PPS berikutnya. Padahal ingat, selama DPS belum ditetapkan, belum selesai pokoknya masih bisa kita panggil jelas dalam BKPU. Kita bisa panggil pantali itu untuk meminta penjelasan, untuk melengkapi. Jadi kalau ke hari ke-40 belum ada yang belum lengkap, kembalikan lagi TPS ke pantali bilang, minta maaf lengkapi ini satu dulu, karena ada yang belum lengkap ini. Ya begitu ya. Pokoknya semualah kita serahkan ke PPS, karena PPS yang akan kami kompromi nanti, bukan pantali. Kami hanya sampai ke PPS. Kalau ada yang tidak beres, PPS yang kami dorong. Ya, kenapa begini pantali? Kenapa